Pekabaran sahabat sore ini mengenai dosa dan diberi judul satu-satunya definisi dosa. Baru-baru ini saya menerima pertanyaan mengenai apa definisi dosa menurut saya secara pribadi. Kemudian saya jelaskan kepada yang bertanya sebagaimana yang sudah kita kabarkan selama ini. Dan si penanya paham bahwa apa yang saya yakini sama dengan yang diyakini oleh saudara Nader dan saudara Imad. Menurut dia, kami dalam bahaya. Si penanya lalu memberikan penjelasan kepada saya dan berdasarkan penjelasannya itulah kita memberikan pelajaran ini. Bukan untuk membantu si penanya, saya sudah sampaikan kepada dia, karena dia sudah teguh dengan keyakinannya, tetapi untuk membantu mereka yang rendah hati dan mau diajar. Saya juga secara tidak langsung menanggapi pelajaran tentang dosa dari kelompok Seventh Day Press, SDP di YouTube. Ada mereka buat, yang membawakan adalah seorang mantan pendeta bernama Andy Whitehurst. Beberapa cuplikannya nanti saya akan tampilkan untuk melihat kebingungan yang terjadi. Nah, tentang dosa, Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 80 tahun 1886 paragraf 21. Satu-satunya definisi dosa yang diberikan dalam Alkitab adalah dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Nyonya White dalam hal ini mengutip 1 Yohanes 3 ayat 4. Nah, oleh karena kutipan ini, topik dosa menjadi isu besar dan bahkan menjadi pemecah di antara kelompok OTG, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Ya. Terutama di luar negeri, karena mereka yang memulai awalnya. Banyak yang merasa cukup dengan definisi ini, dan tidak ingin mendalami makna dari kutipan ini atau ayat tersebut. Ada bahaya yang terjadi jika tidak dipahami dengan benar. Sebab jika dosa itu adalah pelanggaran hukum, maka jika tidak melanggar, kita tidak berdosa. Ini membuat tendensi kepada pembenaran oleh perbuatan. Nah, apakah kita bisa tidak melanggar hukum? Bisa, asal kita memiliki Kristus berkuasa dalam hati kita. Bagaimana Kristus tinggal dalam hati kita? Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi, oleh imanlah Kristus tinggal dalam hati kita. Artinya, ada peranan iman dalam penurutan hukum Allah. Itu sebabnya faithlessness atau tidak ada iman adalah dosa. Paulus berkata, dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23. Nah, Roh Nubuat menyatakan yang berikut ini. Dalam The Review and Herald tanggal 15 Juli tahun 1890 paragraf 2. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Inilah satu-satunya definisi dosa yang diberikan dalam kitab suci. Dan kita harus berusaha memahami apa itu dosa, agar tidak ada di antara kita yang menentang Allah yang di sorga. Bukankah hal ini hal yang menarik? Definisi sudah ada dan hanya satu-satunya, tapi Nyonya White katakan kita harus berusaha memahami apa itu dosa. Mengapa Nyonya White berkata demikian? Karena ada golongan yang menyatakan bahwa hukum sudah dipalangkan pada waktu Yesus disalibkan. Jika demikian, maka tidak ada dosa, sebab tidak ada lagi yang dilanggar. Ya kan? Kalau hukum sudah dipalangkan, sudah dihapuskan, maka tidak ada dosa.
Karena dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Ya. Jadi Nyonya White amarkan meskipun ada definisinya dan satu-satunya kita harus pahami dengan benar apa itu dosa. Nah, apakah hukum Allah itu? Ini salah satu yang penting kita pahami. Roh Nubuat membantu kita dalam The Great Controversy halaman 434 paragraf pertama. Hukum Allah sebagai pernyataan kehendaknya, salinan karakternya harus bertahan sampai selama-lamanya sebagai saksi yang setia di sorga. Tak satu perintah pun sudah dibatalkan, tak satu iota atau titik pun sudah diubah. Artinya hukum Allah itu tidak bisa dihapus atau dipalangkan, karena hukum Allah itu adalah salinan karakter Allah itu sendiri. Dan karenanya harus dipertahankan selama-lamanya. Oleh karena itu hukum Allah dan karakter Allah adalah kekal. Nah, berdasarkan penjelasan Roh Nubuat ini, bila mana kita kembali kepada pernyataan Yohanes, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan hukum Allah itu adalah apa? Salinan karakternya. Maka ayat ini bisa kita baca, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga karakter Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran karakter Allah. Bisa lihat pentingnya kita mempelajari dengan sungguh-sungguh apa itu dosa. Nah, jika disebut karakter, apakah itu alamiah Allah atau perbuatan Allah? Ini penting kita pahami karena mereka mempersoalkan antara being, ya, makhluk itu dengan perbuatan. Kalau saya tanya lagi, apakah karakter Allah itu adalah alamiah Allah atau perbuatan Allah? Alamiah jawabannya. Dari belakang, dari depan, alamiah juga, ya. Karakter Allah adalah alamiah Allah. Jadi kalau dikatakan oleh Yohanes, Allah itu adalah kasih. Apakah diperlukan untuk Allah berbuat sesuatu dulu baru kita tahu dia adalah kasih? Atau tidak perlu dia berbuat sesuatu kita sudah tahu dia adalah kasih? Mana yang benar? Yang kedua. Kalau disebutkan Allah adalah kasih, maka tanpa harus berbuat sesuatu dulu, kita tahu dia adalah kasih. Perbuatan kasihnya itu adalah bukti bahwa dia adalah kasih, bukan membuktikan dia mengasihi. Ini perlu dipahami, karena seringkali mereka bermain kata, ya, antara alamiah dan perbuatan. Kita sepakat bahwa karakter adalah alamiah, dan salah satu karakter Allah adalah kasih. Ya. Vika, Anton bisa ikut ya. Ya. Tapi untuk membantu, ya, ada Abe juga, ada Aldo, siapa lagi orang muda? Julian, ya Julian. Untuk membantu, ini Angkel tampilkan gambar ini. Nah, ini gambar apa ini? Ya. Ini adalah ular king cobra. Ya. Apakah ular kobra ini harus memagut dulu, baru kita bilang, wah ini ular bahaya, berbisa dia. Begitu? Atau begitu kita lihat ular king cobra, kita langsung tahu bahwa, wah ini apa? Berbahaya, berbisa ini. Mana yang benar? Kita tunggu dia dulu gigit kita, atau kita sudah tahu begitu kita melihat dia? Bagaimana Anton? Begitu kita lihat kita sudah tahu, ya. Tidak harus coba gigit. Oh, aduh dia ular rupanya. Ya. Tidak begitu, karena alamiahnya ular king cobra adalah berbisa dan berbahaya. Bahkan kalaupun tidak berbisa, ada ular yang tidak berbisa seperti contohnya ini, ular piton. Ya, dia tidak berbisa, tapi dia berbahaya? Berbahaya. Ya. Saya yakin
kalau ular yang sebesar ini masuk dalam ruangan ini, semua pontang-panting keluar lari ini. Meskipun tidak berbisa, ya. Karena ular piton bikin apa dia? Dia melilit, ya, dia melilit dan bahkan bisa menelan makhluk hidup, bahkan orang pun dia bisa telan. Jadi begitu kita lihat ular, kita langsung tahu ini adalah makhluk berbahaya karena alamiahnya berbahaya dan bahkan berbisa. Tanpa dia harus berbuat sesuatu pun. Ini harus dipahami agar kita mengerti dosa itu. Ya. Karena kalau kita hanya melihat definisi dosa adalah pelanggaran hukum Allah, itu apa namanya? Alamiah atau perbuatan? Perbuatan. Ya. Kalau dibilang dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah, berarti itu perbuatan, bukan alamiah. Itulah banyak orang punya argumen bahwa dosa itu hanyalah perbuatan, bukan alamiah. Itu sebabnya kita perlu pahami ini. Karakter Allah itu adalah alamiah Allah sebelum dia berbuat. Ular ini berbahaya sebelum dia berbuat atau bertindak. Karenanya, karakter Allah itu adalah alamiahnya Allah itu sendiri, tanpa harus dia berbuat sesuatu dulu. Perbuatan Allah bukanlah membuktikan bahwa dia kasih, tetapi perbuatan Allah itu membuktikan bahwa dia adalah makhluk kasih, oknum kasih. Allah itu ya kasih, ya Allah itu ya seutuhnya. Kasih itu bukan sesuatu yang terpisah dari dia atau yang dia pegang-pegang untuk dia berikan. Dirinya itulah kasih. Penting kita pahami tentang alamiah ini, sebab ada yang berkata kepada saya melalui WA. Dia ini yang bertanya kepada saya. Saya tidak sebut nama karena saya sudah berjanji kepada dia. Dia bilang begini, menurut Ellen White dan kitab suci, satu-satunya definisi dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Yang jelas merupakan suatu tindakan, bukan suatu keadaan. Pada saat dia bilang suatu keadaan, yang dia maksud adalah alamiahnya. Jadi dosa menurut dia berdasarkan definisi itu bukan alamiah, tapi perbuatan, tindakan. Bukan being, tapi act. Ya. Kita punya perbuatan. Inilah yang orang ini maksudkan. Dia coba yakinkan saya akan hal ini. Jadi jika dosa itu bukan alamiah, itu sebabnya mereka percaya bayi tidak berdosa. Sebab bayi tidak mengerti hukum dan karenanya belum melanggar hukum. Inilah yang mereka yakini. Mari kita baca apa yang Roh Nubuat jelaskan berikut ini. Dalam membina anak yang bertanggung jawab. Halaman 90 paragraf 1. Anak-anak kecil sebelum mereka berusia 1 tahun. Ya, sebelum berusia 1 tahun ini. Mendengar dan mengerti apa yang dikatakan yang berkaitan dengan diri mereka. Dan mengetahui sampai berapa jauh mereka harus dimanjakan. Jadi ibu-ibu sama bapak-bapak atau orang tua, bertahun-tahun kita kena tipu sama bayi-bayi. Kalau kita bilang, gantengnya, cantiknya, lucunya, dia ngerti itu. Dan dia bikin dia punya diri dengan cara menangis supaya dia dimanjakan. Aduh, sini. Dia sengaja bikin. Dia bikin begitu. Tadi ada saya dengar di belakang nangis seperti begitu. Dia bikin itu supaya dia dimanjakan karena dia ngerti apa yang kita bilang tentang dia sebelum umur 1 tahun. Kaum ibu, engkau harus mengajar anak-anakmu supaya tunduk atas kemauanmu. Hal ini harus engkau peroleh jika engkau mau mengendalikan anak-anakmu itu dan memelihara martabatmu sebagai seorang ibu. Dengan cepat anak-anakmu akan mempelajari apa yang engkau harapkan daripadanya. Mereka mengetahui kapan kemauan mereka akan mengalahkan kemauanmu dan akan menggunakan dengan sebaik-baiknya kemenangan mereka itu. Bisa lihat, terbukti ajaran mereka menyimpang.
Ajaran yang menyatakan bayi lahir tidak berdosa itu menyimpang. Karena roh nubuat katakan sebelum 1 tahun mereka dengar dan ngerti apa yang kita omongkan dengan mereka. Jadi kalau angkat bayi, ya sekarang pikir baik-baik. Oh kalau saya bilang sesuatu dia ngerti ini. Terutama tentang dirinya. Ya. Dan nanti dia bikin diri supaya dia dimanjakan. Anak-anak itu sebelum umur 1 tahun sudah dengar dan mengerti dan tahu seberapa jauh mereka harus dimanjakan. Artinya mereka tahu cara mencari perhatian. Mengapa demikian? Apakah itu karena perbuatan atau karena alamiah? Kenapa mereka bisa begitu? Karena apa? Karena alamiah. Bukan karena perbuatan. Alamiah bayi adalah alamiah manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dosa itu akarnya apa? Mementingkan diri sendiri. Itulah yang asal muasal dari sorga. Setan punya dosa pertama adalah apa? Mementingkan diri sendiri. Jadi bayi juga itu sudah ada dia. Nah jika kita katakan bayi berdosa, ya, kembali ini saya pelan-pelan. Mereka mengajarkan bayi itu lahir tidak berdosa. Tetapi kita dengan dasar roh nubuat dan juga nanti ada Alkitab, menyatakan bahwa bayi itu lahir dalam alamiah yang telah jatuh dalam dosa. Maka mereka menuduh kita sama dengan Katolik. Sebab Katolik percaya juga bayi itu lahir dalam dosa. Itu sebabnya mereka munculkan doktrin baptisan bayi, ya Oma ya, bayi dibaptis. Nah, supaya selamat, karena dia sudah berdosa. Jadi mereka tuduhkan kepada kita, kita sama dengan Katolik. Nah mereka mencampur yang namanya apel dengan jeruk. Kita tidak bisa campur antara doktrin dosa dengan doktrin baptisan. Doktrin baptisan ada pekabarannya sendiri, ada pelajarannya. Kenapa kita harus dibaptis? Apa itu lambang baptisan? Tentunya perlu pengertian dan pemahaman. Jadi kalaupun gereja Katolik memutuskan secara organisasi untuk membaptiskan bayi, itu keputusan mereka. Tetapi kita tidak ikut yang itu. Kita percaya bahwa bayi ini alamiahnya telah jatuh. Itu sebabnya mereka dengar dan mengerti apa yang kita katakan kepada mereka dan mereka bikin diri supaya dapat manja-manja. Nah, orang tersebut melanjutkan pernyataannya. Kita baca. Apalagi jika saudara percaya bahwa bayi dilahirkan sebagai orang berdosa, maka mereka akan binasa jika meninggal sebelum menerima Kristus. Karenanya, bagaimana Anda mengatasi hal ini? Hal ini tampaknya menciptakan lebih banyak masalah. Nah, pertama, harus kita pahami bahwa mengatasi masalah dosa, khususnya tentang bayi, bukan bagian kita. Itu bukan urusan saya. Itu bagian Allah. Tapi kita harus percaya bahwa bayi itu lahir dalam alamiah yang telah jatuh dalam dosa. Nanti bagaimana urusan kelas keselamatan sang bayi itu bukan bagian kita. Tetapi dia punya solusi. Ini kelebihan mereka. Dan solusinya dia sampaikan dari roh nubuat. Mari kita baca dari Selected Messages, buku ketiga, halaman 313, paragraf 4. Pertanyaan yang diajukan, bagaimana anak kecil bisa mendapatkan ujian dan pencobaan ini? Saya menjawab bahwa iman orang tua yang percaya menutup anak-anaknya. Seperti ketika Allah menjatuhkan hukumannya atas anak sulung orang Mesir. Ini diskusi terjadi di Swedia, waktunya White berkunjung ke Swedia. Ada yang bertanya mengenai hal ini. Nah, apakah melalui kutipan ini, Nyonya White mengajarkan bahwa orang tua dapat selamatkan anaknya? Tidak ya? Karena apa? Kenapa tidak? Ya betul, tapi dalam kalimat ini, adakah kalimat ini mengajarkan bahwa orang tua dapat menyelamatkan anaknya? Ada? Kalimat ini menyatakan demikian? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada apa buktinya?
Sudah dikasih tanda di situ warna kuning. Ya. Dikatakan oleh Nyonya White bahwa iman orang tua yang percaya menutup anaknya. The believing parents covers the children. Nah, apa maksudnya? Saya tanya sama dia, apa maksudnya covers ini atau menutup ini? Karena menutup dengan menyelamatkan berbeda. Tidak bisa bilang kalau saya menutup berarti saya selamatkan. Tidak demikian. Ya. Nyonya White tuliskan dalam konteks yang sama mengenai malaikat yang datang pemusnah ini dalam manuskrip 5 tahun 1854 paragraf 3. Malaikat pemusnah itu akan segera tampil kembali, bukan hanya untuk membinasakan anak sulung saja, melainkan untuk membunuh semua orang tua dan muda. Ya, zaman Mesir yang dibunuh hanya anak sulung, tapi menjelang Yesus datang yang dibunuh siapa? Semua, tidak hanya anak sulung. Baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak kecil yang tidak mempunyai tanda itu. Pada waktu itu adalah darah di dua tiang pintu dan ambang atas. Nanti di dahi kita. Ya. Para orang tua, Tuhan telah menunjukkan kepada saya bahwa jika Anda ingin menyelamatkan anak Anda, pisahkan mereka dari dunia. Jauhkan mereka dari anak-anak jahat lainnya. Saat malaikat pemusnah datang ke Mesir, para orang tua diminta membawa masuk anak-anaknya ke dalam rumah yang sudah diberi tanda pada ambang atas dan kedua tiang dengan darah. Mengapa harus masuk? Karena jika anak-anak masih di luar, khususnya anak sulung, maka mereka akan mati. Sebab mereka tidak memiliki tanda itu. Jadi, makna menutup atau covers tadi adalah memisahkan anak-anak orang Israel dari dunia atau dari Mesir. Masuk nak. Nanti akan lewat malaikat pemusnah. Kalau kamu di luar, kamu akan kena. Tapi kalau kamu di dalam, kita selamat karena kita punya tanda. Pertanyaannya, apakah keselamatan anak sulung pada zaman itu perbuatan orang tua? Bagaimana? Ya, orang tuanya karena beriman, dia pasang tanda dan dia bilang sama anak, mari masuk. Karena nanti malaikat pemusnah lewat, kalau kamu di luar kamu akan mati. Mari masuk. Karena dia percaya omongan Tuhan itu. Nah, apakah keselamatan anak yang masuk itu adalah pekerjaan orang tuanya? Itu imannya, Opung. Kalau karena imannya orang tua, dia turut itu perintah. Bikin tanda, tapi begitu anaknya disuruh masuk dan anak itu pada akhirnya selamat, apakah keselamatan itu adalah perbuatan orang tua atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena anak-anak punya kuasa untuk memilih untuk menurut atau tidak, atau melawan. Ya. Dia bisa saja bilang, Pak, saya tidak percaya itu. Papa saja yang masuk, saya tetap di luar, saya mau main sama teman-teman orang Mesir saya. Dia bisa, karena anak sulung bukan berarti dia bayi. Ada yang sudah besar, anaknya Firaun yang sulung yang sudah besar, yang mati, betul? Ya. Jadi dia punya kuasa untuk memilih mau turut atau tidak. Ya. Mereka punya pilihan. Ini penting dipahami sebab manusia berdosa tidak dapat selamatkan sesamanya yang berdosa. Namun kita bisa berusaha menjangkau, memanggil, menghimbau, meyakinkan, berdoa, dan seterusnya. Itu bagian kita. Tapi kita mau selamatkan dia, tidak bisa. Bersyukurlah orang tua yang mengajak, ayo nak masuk nanti malaikat pemusnah lewat. Anaknya turut. Berarti himbauan dan ajakan kita, dia turut. Tapi ada yang tidak menurut. Nah, kembali kepada kutipan sebelumnya. Kutipan yang menutup ini. Kutipan ini berasal dari manuskrip 26 tahun 1885. Nah, mari kita baca paragraf selanjutnya dalam manuskrip yang sama agar memahami maksudnya White tentang keselamatan bayi atau anak-anak. Di sini dikatakan keselamatan anak-anak itu adalah karena iman orang tua yang percaya, yang menutup, yang mengajak masuk. Ya. Tutup pintu supaya aman anak-anak di dalam. Nah, dalam paragraf 34 dia bilang begini,
kepada seorang saudara Matheson. Dia bertanya, saudara ini bertanya, apakah semua anak dari orang tua yang tidak percaya akan diselamatkan? Kalau yang tadi orang tua yang percaya, ini orang tua yang tidak percaya. Kita tidak dapat memastikannya. Karena Allah belum memberitahukan maksudnya sehubungan dengan masalah ini. Dan lebih baik kita menyerahkannya pada Allah dan memikirkan pokok-pokok yang telah dijelaskan dalam firman-Nya. Ini adalah topik yang paling rumit. Banyak orang tua yang tidak beriman mengatur anak-anak mereka dengan hikmat yang lebih besar dibandingkan dengan banyak orang tua yang mengaku sebagai anak-anak Allah. Kita umat percaya ini, bahkan dikatakan kelompok OTG, belum tentu kita lebih baik mengurus anak dibanding orang Muslim di luar sana, orang Katolik di luar sana, atau orang yang bahkan tidak beragama di luar negeri. Jangan-jangan mereka lebih berhikmat mengurus anak daripada kita. Tetapi, mereka yang tidak beragama itu, ataupun yang tidak percaya Allah yang benar, bagaimana dengan anak-anaknya? Keselamatan mereka bagaimana? Saudara Matheson tanyakan. Nyonya White katakan apa? Oh, itu bukan bagian kita. Lalu, kenapa Nyonya White jelaskan tadi? Kalau memang keselamatan mereka ini bukan bagiannya kita, tapi kenapa dia bilang tadi bahwa anak-anak dari orang tua yang percaya itu tergantung kepada usaha orang tua menutup itu, ayo masuk. Seperti bertolak belakang jadinya. Di satu sisi dia kasih tahu keselamatan anak-anak itu karena perbuatan orang tuanya. Satu sisi dia bilang, oh itu bukan bagian kita. Ini harus kita hubungkan. Jangan kita buat Nyonya White bertentangan dalam manuskrip yang sama ini. Itu sebabnya kita perlu pahami kata menutup tadi. Menutup tadi bukan apa? Bukan menyelamatkan. Kita hanya menghimbau, mengajak. Keputusan ada pada sang anak. Demikian juga dengan orang yang tidak percaya ini. Anak-anaknya itu tidak bisa dia selamatkan. Bukan bagian dia keselamatan anak-anaknya. Itu semua bagian Tuhan. Entah orang tuanya percaya atau tidak percaya, itu punya Tuhan punya kuasa. Atau Tuhan punya kerja. Sebab kalau sampai anak orang yang percaya diselamatkan oleh iman orang tuanya, lalu bagaimana dengan anak orang yang tidak percaya? Padahal katanya anak yang lahir itu tidak berdosa. Bisa lihat kebingungan mereka? Inilah bahayanya jika kita salah memahami dosa itu. Tidak heran Nyonya White bilang apa? Pelajari sungguh-sungguh, pahami sungguh-sungguh apa dosa itu. Memang definisinya ada, tapi dosa itu apa? Jika bayi atau anak-anak itu tidak berdosa karena belum mengetahui hukum dan karenanya belum melanggar hukum, maka entah anak orang beriman atau tidak beriman seharusnya bisa selamat. Ya. Kalau memang anak-anak itu lahir tidak berdosa, entah anaknya pendeta kah atau anaknya preman, harusnya bisa apa? Selamat. Kalau dengan mereka punya cara berpikir. Tapi Nyonya White katakan apa? Itu bukan bagian kita. Keselamatan bayi, kalau bayi itu meninggal, itu bukan bagian kita. Kita tidak tahu apa isi hatinya. Tapi yang kita tahu sebelum umur 1 tahun, bayi itu bisa dengar, ya, dan tahu apa yang dikatakan tentang dirinya. Artinya kalau dia tahu, dia bisa punya pilihan. Saya mau teruskan ke tidak ini omongan orang-orang ini. Kalau saya mau teruskan, bikin diri dia. Bermanja-manja dia. Nangis dia bikin-bikin. Mamanya langsung karena iba. Oh aduh sayang. Cintaku. Dalam hati dia, dapat sudah dia ini. Mama sudah dapat. Berarti kalau begini saya menang ini. Itu Roh Nubuat yang bilang, bukan saya. Dia akan gunakan kemenangan itu terus-menerus. Jadi, Nyonya White katakan itu bagian Allah, itu topik yang paling rumit, tapi ada kaum OTG di luar sana yang merasa bisa bereskan hal yang paling rumit ini. Hamba Allah bilang itu rumit, tapi mereka bisa bereskan.
Dan jika hanya anak dari orang tua yang percaya saja yang selamat karena imannya, maka itu tidak adil. Ada banyak masalah dengan pola pikir mereka. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bayi itu lahir dalam dosa atau lahir dalam tidak berdosa? Kita baca dari Roh Nubuat dulu. Child Guidance halaman 475 paragraf 3. Warisan anak-anak adalah warisan dosa. Dosa telah memisahkan mereka dari Allah. Yesus memberikan nyawanya agar dia dapat menyatukan hubungan yang terputus dengan Allah. Terkait dengan Adam pertama, manusia tidak menerima apapun darinya kecuali rasa bersalah dan hukuman mati. Kalimat kutipan ini punya banyak pesan. Perhatikan baik-baik. Karena ada kaum OTG yang tidak menerima penjelasan ini. Banyak yang tidak percaya bahwa dosa adalah warisan. Mereka tidak mau menerima warisan dosa dari Adam. Kenapa? Karena katanya nanti kalau dikatakan dosa itu dari Adam, berarti ini gara-gara Adam. Kalau begitu saya bikin saya punya mau saja. Karena dari Adam kok yang salah dia bukan saya. Kenapa saya harus tanggung dia punya dosa? Bagi mereka, yang Adam wariskan bukan dosa. Tetapi alamiah yang telah jatuh, yang mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa. Bagi mereka, kecenderungan berbuat dosa itu bukan dosa, namun tendensi untuk berbuat dosa. Ini harus dipahami. Karena mereka punya prinsip antara perbuatan dengan alamiah berbeda untuk dosa. Dosa itu perbuatan, pelanggaran hukum Allah. Tapi kalau tendensi untuk berbuat dosa, itu bukan dosa. Hanya tendensi, nanti dia buat keputusan, dia mau buat dosa atau tidak. Kalau dia buat dosa, baru dia berdosa. Baru dia langgar hukum Allah. Ya. Nanti kita lihat apa yang Roh Nubuat nyatakan tentang hal itu. Mereka juga tidak percaya bahwa dosa memisahkan kita dari Allah. Mereka percaya yang memisahkan kita dari Allah adalah perbuatan dosa. Jadi jangan sampai bingung ya. Harus memahami antara perbuatan dengan alamiah. Bagi mereka, yang memisahkan kita dengan Allah adalah perbuatan dosa kita. Tapi kecenderungan kita berbuat dosa, itu tidak memisahkan kita dari Allah. Karenanya, mereka tidak percaya bayi lahir dalam dosa. Mereka percaya bayi lahir dengan kecenderungan berbuat dosa. Kalau kecenderungan itu bisa dikalahkan, maka bayi itu tidak akan berbuat dosa. Bisa lihat bahayanya? Berikut cuplikan video penjelasan dari guru mereka. Yang tadi saya sebutkan, namanya pendeta Andy Whitehurst dari grup Seventh Day Press. Sebagai informasi, Seventh Day Press ini adalah pecahan dari Pioneer Health and Mission, di mana dulu Daniel Mesa, salah satu pemimpinnya. Mereka pecah, jadilah Seventh Day Press dengan Seventh Day Church of Revelation. Ada dua grup, dua-dua pakai kata seven. Nah ini dari Seventh Day Press. Coba perhatikan, saya memang belum bikin terjemahannya, nanti saya akan jelaskan lagi. Tapi bagi yang mengerti, bisa lihat. Because does nature have to come into play? It does come into play into the salvation issue, yes. But it does not come into play as to what sin is. Sin is not the way that baby was born. Sin would be that child choosing to smoke crack later on. Sin is the separation from God. That's what people will say. Sin is separation from God. Isaiah 59 verses 2 and 3 says, "But your iniquities have separated between you and your God. Your sins have hid his face from you, that he will not hear. For your hands are defiled with blood, your fingers with iniquity, your lips have spoken lies, your tongue has muttered perverseness." We've read that one before. Sin is the separation from God. My response, no, it is not. Nowhere in the Bible does it say that. Separation from God is the result of sin, not sin itself. Is there correlation
between our nature and sin? Yes, there is. Undoubtedly, there is a correlation between our nature and sin. Even the nature that we're born with and sin. But is correlation causation? No, it is not. It is not the same thing. The nature we're born with is different. Where does this theology lead? Well, baby baptism. Why do you think Catholics baptize babies? Because they believe that their nature is sin, and they're born with their nature, so therefore they are born with their sin, and in order to be saved, you have to be baptized. So therefore, we need to baptize that baby. So they get baptized. This is where baby baptism comes from. Sinners must be baptized, and if you are born a sinner, then you must be baptized, because if you're not, then you cannot make it to heaven. Which then leads to Jesus. If we're born as a sinner, in the fullest sense of the word, that our nature is sin, then that means that we're born separated from God. Well, what about Jesus? See, Jesus was born with our nature and in need of a Savior, 1 John 3:6, or Jesus wasn't born with our nature at all. Karena bahasa Inggris juga. Yang pertama, dia katakan, apakah alamiah kita punya peranan khususnya dalam isu penyelamatan? Ada tentunya, karena alamiah kita ini yang punya kecenderungan ini untuk berbuat dosa, tentunya gara-gara itu Tuhan datang untuk selamatkan kita. Tetapi kata dia, tidak ada hubungan dengan apa itu dosa. Sebab apa itu dosa adalah apa? Pelanggaran akan hukum Allah. Sementara alamiah kita yang adalah kecenderungan berbuat dosa, bukan itu. Itu yang pertama yang dia sampaikan. Yang kedua, dosa bukanlah cara bayi itu dilahirkan. Dosa itu adalah pilihan si bayi untuk berbuat dosa. Contohnya dalam penjelasan itu, karena saya cuplik saja, dia berikan contoh seorang ibu yang pengisap ganja. Dia mengandung, kemudian bayinya lahir. Apakah bayinya lahir ini juga seorang pemadat? Tentu tidak. Tetapi si bayi itu punya kecenderungan untuk memadat atau mengisap ganja? Punya. Tapi dia punya pilihan, apakah saya mau seperti ibu saya mengisap ganja atau tidak. Inilah dia berikan contoh. Kalau si bayi mengisap ganja, maka dia berdosa. Tapi kalau dia tidak isap ganja, dia tidak berdosa. Ini pentingnya kita memahami apa mereka punya konsep. Dan nanti kita lihat apa yang Alkitab dan Roh Nubuat jelaskan. Lalu dikatakan dosa adalah pemisahan dari Allah. Dia katakan jawaban saya, seorang pendeta tadi katakan, oh tidak. Tidak ada dalam Alkitab yang menyatakannya. Jadi menurut dia, dalam Alkitab tidak ada pernyataan bahwa dosa yang memisahkan kita dari Allah. Yang memisahkan kita dari Allah adalah perbuatan dosa. Atau dia bilang the result of sin. Hasil dari dosa itulah yang memisahkan kita dari Allah. Tapi dosa itu sendiri, kata dia, tidak memisahkan kita dari Allah. Bisa lihat kebingungan yang dibuat? Karena mereka memahami dosa itu berbeda antara perbuatan dengan alamiah. Mari kita baca lagi Yesaya 59 ayat 2 tadi yang dia sudah baca. Tertulis di sana, tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saya bukan pendeta dan juga tidak lulusan teologi. Tapi apakah saya salah mengerti akan ayat ini? Ayat ini berkata, yang membuat Allah sembunyikan dirinya dari kita sehingga dia tidak mendengar adalah segala dosa kita. Berarti apa yang memisahkan kita dengan Allah? Dosa. Tetapi perlu diingat lagi, bagi mereka segala dosa dengan dosa berbeda. Sin dengan sins itu berbeda. Sin itu tunggal atau singular, sins itu majemuk
atau plural. Ya. Bagi mereka berbeda antara dosa dengan segala dosa. Kalau saudara ikuti penjelasan dia dalam videonya, dia menceritakan dulu dia pernah mengikuti sebuah penjelasan dari pendeta Advent yang bernama Maurice Vanden tentang dosa. Nah, menurut Vanden ada perbedaan antara dosa dengan dosa-dosa atau sin dengan sins. Menurut dia pengertian itu tidak ada dalam Alkitab. Karenanya menurut pendeta Andy tadi, sin dan sins adalah sama. Sementara pendeta Maurice Vanden katakan berbeda. Sin itu lebih kepada alamiah, sins itu lebih kepada yang sudah dibuat. Tapi bagi pendeta yang tadi, sin dengan sin sama, dosa dengan segala dosa sama. Nah, kalau memang sama, lalu apa bedanya dengan ini? Bahwa dosa yang memisahkan kita dari Allah, mau dosa, mau skala dosa, ya sama, karena bagi dia sama. Tapi dia bingung. Dan dia katakan bukan dosa yang memisahkan kita dari Allah, tapi hasil dari dosa itu, yaitu perbuatan itu. Dia mau tekankan bahwa kecenderungan untuk berbuat dosa bukanlah yang memisahkan kita dari Allah, tapi perbuatan dosa kita. Sebab mereka berulang-ulang membedakan antara perbuatan dengan alamiah. Alamiah kita yang cenderung berbuat dosa tidak memisahkan kita dari Allah. Tapi kalau kita berbuat dosa, itulah yang memisahkan. Kalau saudara percaya yang mana? Nah, lihat Yeremia 5 ayat 23 sampai 25 berkata, "Tapi bangsa ini mempunyai hati yang selalu melawan dan memberontak. Mereka telah menyimpang dan menghilang. Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim maupun hujan pada akhir musim, yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu." Bangsa Israel, atau dalam hal ini khususnya bangsa Yehuda, tahu bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan yang adalah Allah kita. Tetapi karena hati mereka selalu melawan dan memberontak, Tuhan katakan apa? Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, bangsa itu baru berkata dalam hati, tapi sudah dianggap kesalahan dan dosa. Apakah terjadi dalam hati itu boleh disebut perbuatan? Mereka baru mempunyai hati yang selalu melawan dan berontak, tapi sudah dianggap kesalahan dan dosa. Apakah yang dalam hati ini kita sudah bisa sebut sebagai perbuatan? Nah, bagaimana? Harus kita pahami, jangan sampai kita terjerumus kepada hal yang salah. Dalam hati kita, bila mana kita sudah berontak dan melawan, itu sudah perbuatan. Makanya dibuat apa? Kesalahanmu dan dosamu. Mereka tahu bahwa Tuhanlah yang sumber berkat, tapi mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita yang memberi hujan dan seterusnya. Tapi mereka malah melawan dan memberontak dalam hati mereka. Itu sebabnya tadi Opung sudah ingatkan Matius 5 ayat 28 yang berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Jadi apa yang kita katakan dalam hati, pikirkan atau isi dalam hati kita, itu apa namanya? Sudah berbuat. Karena apa? Karena contohnya dalam hati saya marah sama Anton. Saya mau pukul dia ini. Dalam hati saya bicara begitu. Bisa saya buat itu? Bisa. Perbuatan saya nantinya memukul Anton, bukan nanti setelah saya pukul baru terjadi, tapi sudah dalam hati. Apa yang dalam hati inilah yang akan kita keluarkan, entah melalui perkataan atau perbuatan. Jadi artinya sudah berbuat dosa. Mengapa demikian? Karena kecenderungan kita adalah kepada kejahatan. Kenapa kepada kejahatan? Karena warisan dosa dari Adam. Perhatikan kembali kutipan tadi itu.
yang warna hijau. Kita tidak menerima apapun dari Adam kecuali rasa bersalah dan hukuman mati. Kalau dikatakan hukuman mati, itu artinya apa? Dosa. Sebab upah dosa adalah maut. Yang kita terima dari Adam adalah hukuman mati. Artinya yang kita terima dari Adam adalah dosa. Karenanya kita lahir dalam kondisi menerima hukuman mati yang dari Adam, yang diwariskan oleh Adam. Semua kita lahir dalam kondisi ini. Itu sebabnya Daud berkata dalam Mazmur 51 ayat 7 dalam bahasa Indonesia atau ayat 5 dalam versi King James. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Kalau dalam versi King James dikatakan, I was shapen in iniquity. Aku dibentuk dalam kesalahan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, jika bayi dibentuk dalam kesalahan dan dikandung dalam dosa, apakah saat bayi itu lahir, dia tidak lahir dalam dosa? Sudah pasti dalam dosa. Dibentuk dalam kesalahan, dikandung dalam dosa. Ya tentu lahir dalam dosa. Dia mewarisi hukuman maut dari Adam. Dan dengan sendirinya terpisah dari Allah karena dosa. Itulah yang Roh Nubuat sampaikan dalam kutipan tadi. Nah, coba perhatikan ayat ini dalam versi bahasa Indonesia sehari-hari. Lebih jelas lagi dinyatakan. Sesungguhnya aku jahat sejak dilahirkan dan kena dosa sejak dari kandungan. Lebih jelas lagi ini. Bayi yang lahir itu tidak ada yang kudus, tidak ada yang baik. Ya, bayi manusia. Ini perlu kita ingat. Dan nanti kita akan lihat bayi Yesus, karena tadi Opung sudah tanya. Kita akan lihat pada bagian akhir tentang bayi Yesus. Tapi kita pahami dulu dengan kondisi kita manusia. Ya. Itu sebabnya Nyonya White katakan apa? Belum setahun umurnya, tapi dia ngerti. Dia tahu apa yang kita bilang. Ya. Apakah bayi lahir dalam dosa? Oh ya, meskipun belum membuat pelanggaran hukum, tapi bayi itu orang berdosa. Alamiahnya berdosa. Orang sering bikin bingung dengan istilah dosa dan berdosa. Sin and sinner. Selalu dikatakan berbeda. Bayi itu bukan lahir sinner. Karena bagi mereka sinner atau orang berdosa adalah orang yang sudah berbuat dosa. Dosa itu terkesan belum dilakukan dan berdosa terkesan sudah dilakukan. Daud berkata, dalam kesalahan aku dibentuk dan dalam dosa aku dikandung. Maka Daud lahir kudus? Tentu tidak. Lahir dalam dosa. Karenanya dosa itu bukan sekedar pelanggaran hukum. Tapi alamiah kita. Alamiah kita sudah jatuh dalam dosa karena ada yang melanggar hukum. Yang bernama Adam. Adam melanggar hukum Allah. Karenanya dia berdosa. Dan dosa yang dia lakukan itu, akibatnya dia wariskan kepada keturunannya. Yaitu apa? Rasa bersalah dan hukuman maut. Jadi, kondisi kita adalah akibat dari pelanggaran hukum. Itu sebabnya Nyonya White katakan, pelajari, pahami dengan sungguh-sungguh apa itu dosa. Betul, satu-satunya definisi dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Tapi kita harus pelajari apa itu dosa. Supaya jangan kita terjerumus kepada prinsip-prinsip yang salah tadi. Mereka tidak terima dosa itu warisan dari Adam. Karena mereka merasa tidak melakukan kesalahan seperti Adam. Kesalahannya Adam ya dia yang tanggung. Tetapi akibat dari dosa itu, alamiah manusia telah jatuh. Dan dia wariskan rasa bersalah dan hukuman mati yang adalah upah dosa itu.
Alkitab berkata, Roma 5 ayat 12. Dosa masuk ke dalam dunia melalui satu orang. Dan dari dosa itulah timbul kematian. Ingat tadi, Adam mewariskan apa? Hukuman mati. Akibatnya kematian menjalar pada seluruh umat manusia. Sebab semua orang sudah berdosa. Itu sebabnya alamiah tubuh manusia adalah alamiah dosa. Alamiah yang kena hukuman mati. Tapi ada kelompok OTG yang tidak menerima kebenaran ini. Bagi mereka dosa Adam tidak menjalar kepada kita. Sebab mereka membedakan antara alamiah dan perbuatan. Bagi mereka yang menjalar adalah alamiahnya dan bukan perbuatannya. Benar, tapi dosa itu adalah alamiah. Dosa itu tidak sekedar perbuatan. Dosa itu ya alamiah. Tidak bisa kita bilang bahwa kecenderungan untuk berbuat jahat atau berbuat dosa itu bukan dosa. Lalu apa istilahnya? Dosa semu atau semi dosa atau pradosa. Karenanya Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah atau terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Keinginan daging itu adalah alamiah manusia berdosa. Itulah kecenderungan bawaan itu. Dan alamiah yang jatuh tersebut tidak takluk kepada hukum Allah. Apa artinya? Artinya melanggar hukum Allah. Kalau dia tidak takluk kepada hukum, dia tidak takut sama hukum itu, dia tidak turut hukum itu. Bahkan dia berani langgar hukum itu. Itulah alamiah keinginan daging. Jadi, alamiah manusia adalah keinginan daging yang sudah melanggar hukum Allah. Karenanya dosa. Alamiah kita ini, keinginan daging kita ini, adalah bukan takluk kepada hukum. Itu kondisi alamiah kita. Kalau kita tidak takluk sama hukum, berarti kita tidak menurut hukum. Kita melanggar hukum. Artinya dosa. Karenanya alamiah kita ini yang tidak takluk kepada hukum itu sama dengan dosa. Dosa itu bukan hanya perbuatan tok, tapi alamiah atau keinginan daging itu sudah dosa. Karena dia tidak takluk, dia tidak mau ikut. Itu sebabnya penting sekali memahami apa maksud satu-satunya definisi dosa yang adalah pelanggaran hukum. Kita perlu pelajari dan pahami pendalamannya, tidak hanya berhenti di situ. Sama seperti dalam Kristus adalah hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Kalau berhenti di situ, kita bisa ikut ajaran Trinitas bahwa oh ini bukti Yesus muncul bersamaan. Kita harus cari tahu apa makna daripada hidup yang asli, tidak dipinjam, tidak diperoleh dari orang lain. Hidup apa itu? Hidup yang kekal. Oh ini hidup yang kekal rupanya. Istilah lainnya. Karenanya dalam pergerakan OTG ada dua jenis kelompok tentang dosa yang saya tahu. Ya. Yang satu percaya dosa itu adalah pilihan untuk melanggar hukum. Bukan warisan. Lebih kepada perbuatan dan bukan alamiah. Ya. Contohnya kelompok SDP ini, Seventh Day Press. Tetapi kita, ya saya harap kita semua adalah dosa itulah kondisi tanpa hukum, yaitu kondisi pelanggaran tadi. Kondisi tidak takluk kepada hukum. Bahwa dosa itulah warisan hukum mati dari Adam. Tidak hanya tindakan luar, tapi alamiahnya juga. Oleh si pelanggar hukum itu, ya, hukum itu dianggap tidak ada, dia tidak mau turut. Ya, itu namanya tidak takluk. Sama seperti kalau umpamanya Anton naik motor, supaya Anton makin mengerti. Begitu sampai di lampu merah, sudah mau dekat, merah terus muncul orange, dia sudah mau apa itu?
dari jauh, saya ulang lagi ya, Anton dari jauh naik motor lihat lampu hijau. Tapi sudah mau merah karena sudah muncul kuning. Langsung Anton bagas supaya lewat. Begitu belum lewat sudah merah. Oh, Anton terobos saja. Itu yang dimaksud tidak takluk kepada hukum. Anton sudah tahu kalau so kuning, so mau merah. Kalau gitu harusnya apa? Pelan, kasih kurang kecepatan supaya pas merah berhenti dengan baik, bukan kaget. Tapi kita, rakyat Indonesia ini, umumnya tidak takluk kepada hukum. Ya. Semua lampu merah diterobos. Tidak boleh belok kiri langsung, belok kiri langsung. Ya. Itu artinya tidak takluk kepada hukum. Tidak takluk sama hukum itu sama dengan melanggar hukum, karena dia tidak anggap itu hukum ada. Hukumnya dia yang berlaku. Bahasa kerennya apa? Do what thou wilt. Yang tadi di sini. Tidak takluk kepada hukum Allah. Kalau dia tidak takluk kepada hukum, dia tidak anggap hukum itu ada. Dia hidup tanpa hukum, dirinya hukum itu. Tinggal sedikit lagi, hajar saja. Polisi tidak ada kok, lewat saja. Itu namanya kondisi tanpa hukum. Karena dalam bahasa aslinya, pelanggaran hukum itu adalah lawlessness. Lawlessness itu artinya tidak ada hukum. Karena kita yang melanggar ini tidak anggap hukum itu ada. Kita bikin saja yang kita punya mau. Yang menarik, mereka yang mengajarkan bahwa dosa itu adalah pilihan untuk melanggar hukum, menuduh kita sebagai aliran yang sama dengan Katolik. Sebab Katolik juga percaya bahwa dosa itu warisan atau disebarkan dari satu orang kepada keturunannya. Padahal tadi itu Alkitab yang berkata, toh, oleh satu orang dosa masuk dalam dunia ini, kematian menjalar kepada semuanya. Itu bukan ajaran kita, ajaran Alkitab, tapi mereka bilang kita sama dengan Katolik. Ajaran yang kita yakini bukan dari Katolik, tapi dari Alkitab dan Roh Nubuat. Apa ada perbedaannya? Oh, tentu ada. Jangan hanya lihat satu sisi. Yang mereka kutip adalah Katekismus nomor 404. Kita baca sekarang Katekismus nomor 1849. Definisi dosa. Ini judulnya adalah definisi dosa. Dikatakan oleh Gereja Katolik. Dosa adalah pelanggaran terhadap akal budi. Sama dengan keyakinan kita? Berbeda. Dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Tapi mereka bilang pelanggaran terhadap akal budi. Kebenaran dan hati nurani yang benar. Itu adalah kegagalan dalam kasih sejati kepada Allah dan sesama yang disebabkan oleh keterikatan yang menyimpang pada barang-barang tertentu. Hal ini melukai alamiah manusia dan melukai solidaritas manusia. Hal ini didefinisikan sebagai ucapan, perbuatan, atau keinginan yang bertentangan dengan hukum abadi. Ada perbedaan dengan kebenaran yang kita yakini. Jadi, tuduhan mereka tidak berdasar dengan kuat. Meskipun ada istilah menjalar atau diturunkan dalam Katekismus nomor 404, tetapi definisi dosanya berbeda. Definisi dosa yang dinyatakan oleh Katekismus nomor 1849 adalah terhadap akal budi, kebenaran, dan hati nurani. Jadi istilah menyebar atau menjalar itu bukan istilah kita, itu istilah Alkitab. Roh Nubuat juga gunakan. Kalaupun Gereja Katolik gunakan, tentunya mereka ikut dalam Alkitab. Hanya dalam definisinya sudah berbeda, karena tidak bisa disamakan. Ya. Definisi dosa dalam Katekismus berbeda dengan yang kita yakini, karenanya tidak sama. Nah, perhatikan kutipan berikut ini yang sering kita sudah bahas. Dalam Kerinduan Segala Zaman, buku kedua, bab 73, halaman 313, paragraf 2, tentang oknum ketiga dari kealahan. Ya. Kita sudah tahu ini semuanya. Dosa dapat dilawan dan dikalahkan hanya dengan perantaraan kuasa oknum ketiga dari kealahan, yang akan datang dengan tenaga yang tidak berkurang, melainkan dalam kepenuhan kuasa ilahi. Rohlah yang mensukseskan apa yang telah dikerjakan penebus dunia. Dengan roh, hati dijadikan suci,
dengan perantaraan roh, orang percaya mengambil bagian sifat ilahi. Kristus telah memberikan rohnya sebagai kuasa ilahi untuk mengalahkan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan, dan untuk menanamkan tabiatnya sendiri pada jemaatnya. Nah, apa yang perlu kita dari sini? Untuk menolong kita buat dalam bentuk notasi berikut ini, seperti matematik. Ya. Kita buat dalam sebelah kiri, sebelah kanan, di tengah-tengah ada tanda sama dengan. Kita sudah belajar bahwa oknum ketiga dari kealahan itu sama dengan Kristus telah memberikan rohnya. Ya. Kita sudah pelajari itu. Lalu ada kuasa ilahi juga. Karenanya dalam notasi matematika, oknum ketiga dari kealahan dengan Kristus memberikan rohnya, kita bisa coret. Ya, karena sama. Demikian juga dengan kuasa ilahi dengan kalimat pendukungnya, kita bisa coret karena sama. Hingga pada akhirnya kita dapati dosa sama dengan segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan. Inilah yang Paulus katakan keinginan daging. Paulus sebut segala kecenderungan bawaan itu adalah keinginan daging, yang mana tidak takluk kepada hukum, yang adalah sama dengan pelanggaran hukum, sama dengan dosa. Perhatikan dikatakan kecenderungan bawaan, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah hereditary. Hereditary itu artinya warisan turun-temurun. Jadi kecenderungan bawaan ini yang dipelihara kepada kejahatan atau sama dengan dosa adalah warisan turun-temurun. Itulah alamiah kita, alamiah yang tidak takluk kepada hukum. Keinginan daging kita, kecenderungan kita tidak takluk kepada hukum. Jadi, kalau Nyonya White katakan, satu-satunya definisi dosa dalam Alkitab adalah pelanggaran akan hukum Allah, betul. Tapi dia bilang apa? Pelajari, pahami dengan sungguh-sungguh apa itu dosa. Karena dia katakan dosa itu apa? Segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan. Apakah Nyonya White bikin dua definisi? Oh tidak. Karena kecenderungan ini adalah bawaan daging kita, keinginan daging kita. Yang Paulus katakan apa? Tidak takluk kepada hukum. Nah, kalau kita tidak takluk kepada hukum, kita langgar sesuka kita. Kalau kita langgar sesuka kita, itu sama dengan apa? Dosa. Makanya kecenderungan itu sama dengan dosa. Keinginan daging itu sama dengan dosa. Nyonya White tidak bikin dua definisi, tapi dia nasihatkan untuk pahami baik-baik. Supaya jangan kita berdebat antara perbuatan dengan alamiah. Bagi beberapa orang atau banyak orang, dosa itu adalah perbuatan. Alamiah kecenderungan ini itu bukan dosa. Padahal Alkitab dan Roh Nubuat katakan baik perbuatan, baik alamiah kita adalah apa? Dosa. Hal ini sudah dinyatakan dalam Alkitab. Kejadian 6 ayat 5. Ayat yang saya ambil dari khotbah tulang ben. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Pertanyaan, kenapa segala kecenderungan hati manusia saat itu selalu membuahkan kejahatan? Kenapa? Karena manusia telah jatuh dalam dosa. Alamiahnya adalah kecenderungan untuk berbuat jahat. Makanya selalu membuahkan kejahatan. Dalam alamiah keberdosaan kita, kita tidak dapat membuahkan kebaikan. Lalu kenapa sekarang masih ada orang berbuat baik? Karena roh Allah masih bekerja. Nanti pada waktu ditarik roh Allah, apa yang terjadi? Yang jahat makin jahat, yang baik makin baik, yang kudus makin kudus. Bisa lihat? Makanya Allah apa? Dia tarik rohnya pada zaman ini. Perhatikan yang Ayub katakan. Sebelum kepada Ayub, dikatakan sini apa? Segala kecenderungan hatinya. Apa itu sudah berbuat? Belum berbuat. Kecenderungan hatinya itu
selalu membuahkan kejahatan, artinya dia sudah jahat di hati terus dia buat. Tapi yang Tuhan perhatikan adalah kecenderungan hatinya. Hatinya itu cenderung berbuat dosa terus. Inilah kejahatan manusia besar di bumi saat itu. Makanya air bah datang. Itu dari kecenderungan hati. Yang adalah alamiah kita. Yang tidak takluk kepada hukum. Nah, Ayub katakan dalam Ayub 14 ayat 4. Siapa dapat mendatangkan yang tahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Dengan kata lain, adakah yang alamiahnya berdosa melahirkan yang alamiahnya tidak berdosa? Tidak bisa. Itu sebabnya Daud katakan tadi apa? Aku dibentuk dalam kesalahan, aku dikandung ibuku dalam dosa. Tidak mungkin yang najis, yang berdosa ini menghasilkan yang tahir. Tidak mungkin. Seorang pun tidak. Jadi, Adam melanggar hukum Allah. Dia berdosa. Oleh sebab itu, dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Itu sebabnya kita terima dari Adam hukuman mati. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Menjalar kepada kita, keturunan Adam. Kita mewarisi warisan dosa. Manusia tidak menerima apapun dari Adam kecuali rasa bersalah dan hukuman mati. Segala kecenderungan bawaan dan kecenderungan yang dipelihara kepada kejahatan, kita terima akibat pelanggaran hukum Adam. Sesungguhnya, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Itulah kondisi kita. Tanpa harus berbuat, kita dalam kondisi dosa. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan Yesus? Karena ini juga ada hubungannya. Tadi Opung sudah tanya, dan mereka sudah ajarkan tadi. Kalau saudara ikuti tadi videonya, dia jelaskan bahwa kita lahir berbeda. Dengan sendirinya Yesus lahir berbeda juga. Karena bagi mereka, bayi yang lahir itu tidak dalam dosa. Hanya memiliki kecenderungan. Bagi mereka kecenderungan itu bukan dosa. Dosa itu berbuat. Saya ulang-ulang ini supaya kita memahami. Ada orang di luar sana membagi dua. Dosa dengan kecenderungan berbuat dosa. Tidak sama bagi mereka. Yang satu perbuatan, yang satu alamiah. Padahal alamiah kita yang menentang hukum Allah itu sama dengan dosa. Nah, sekarang kita masuk kepada Yesus. Bagaimana Yesus lahir di dunia ini? Nah, sang presenter tadi, pendeta Andy Whitehurst, menyatakan bahwa Yesus lahir berbeda. Sebab kita pun lahir berbeda, kata dia. Padahal Alkitab dan Roh Nubuat dengan jelas menyatakan manusia lahir dalam dosa. Itu warisan. Nah, apakah benar Yesus lahir berbeda dengan kita? Kalau benar, bedanya di mana? Apakah Yesus memiliki tubuh manusia yang berbeda dengan kita? Pertama kita baca apa yang Roh Nubuat tuliskan dalam The Desire of Ages halaman 48 paragraf 6. Dikatakan, namun Yesus menerima kemanusiaan saat umat manusia telah dilemahkan oleh dosa selama 4.000 tahun. Apa artinya? Kita harus paham ya. Yesus menerima kemanusiaan saat umat manusia telah dilemahkan oleh dosa selama 4.000 tahun. Artinya, pada waktu Yesus lahir, dia menerima tubuh yang sudah mengalami penurunan selama 4.000 tahun. Tubuhnya sama dengan tubuh manusia yang sudah lemah selama 4.000 tahun itu. Seperti setiap anak Adam, artinya keturunan Adam, dia menerima hasil kerja hukum besar keturunan. Apa itu hukum besar keturunan? Warisan dosa, rasa bersalah dan hukuman mati. Segala kecenderungan bawaan untuk melakukan kejahatan. Dia terima itu. Karena kalau tidak dia bisa mati atau tidak?
Tidak bisa mati, dia harus mati. Ya. Itu pentingnya dia mengambil tubuh manusia itu. Tapi kita akan lihat lagi. Hasil-hasil ini ditunjukkan dalam sejarah nenek moyangnya di bumi. Dia datang dengan warisan untuk berbagi kesedihan dan godaan kita dan memberi kita teladan hidup tanpa dosa. Nah, apakah Yesus lahir berbeda dengan kita melalui kutipan ini? Tidak berbeda. Yesus lahir dalam alamiah yang sama dengan kita, suatu alamiah yang telah lemah selama 4.000 tahun. Namun sang presenter tadi dan kelompoknya tidak percaya akan hal ini. Sebab kata mereka, jika demikian, maka Yesus perlu juru selamat. Yang mereka pikir betul, kalau Yesus lahir seperti kita, memiliki alamiah tubuh yang jatuh dalam dosa, berarti dia butuh apa? Juru selamat. Itu argumen mereka. Kalau saudara percaya begitu, berarti Yesus yang saudara yakini juga perlu juru selamat. Nah, ini dia bahayanya. Apakah benar demikian? Apakah karena Yesus lahir dengan alamiah tubuh yang sama dengan kita, maka Yesus perlu juru selamat? Sebelum kita jawab, kita lihat penjelasan berikut ini tentang alamiah tubuh Yesus. From the Heart, halaman 38, paragraf 2. Di dalam dia tidak ada tipu muslihat atau keperdosaan. Dia selalu murni dan tidak tercemar. Namun dia mengambil alamiah kita yang berdosa pada dirinya. Itu sudah jelas tadi ya. Tadi dengan sekarang tetap sama. Nah, yang biru ini. Mengenakan keilahiannya dengan kemanusiaan. Agar dia bisa berhubungan dengan kemanusiaan yang telah jatuh. Dia berusaha menebus kemanusiaan akan apa yang telah hilang karena ketidaktaatan Adam demi dirinya sendiri dan demi dunia. Ini perlu kita pahami. Kembali Yesus mengambil alamiah tubuh manusia yang berdosa. Tapi perhatikan dari kutipan ini yang warna biru. Yesus menutup keilahiannya dengan kemanusiaan supaya dia dapat berhubungan dengan kita. Perhatikan. Pertama kali dalam sejarah alam semesta telah terjadi di mana yang ilahi ditutup atau dibungkus oleh tubuh manusia yang alamiahnya telah jatuh dalam dosa. Pertama kali. Sebelumnya tidak ada, sesudahnya juga tidak ada. Hanya ini. Padahal oleh karena dosa, kita terpisah dari Allah yang adalah ilahi. Tetapi pertama kali, yang ilahi dengan manusia yang telah jatuh dalam dosa, bisa disatukan. Itu pekerjaan siapa? Pekerjaan Allah, bukan pekerjaan Maria. Itu sebabnya Paulus tulis dalam Ibrani 10 ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Siapa yang sediakan tubuhnya Yesus? Bapaknya. Allah Bapa yang menyediakan tubuh itu bagi Yesus. Tubuh yang mana? Tubuh yang alamiah jatuh dalam dosa. Karena yang ilahi mau dibungkus dengan kemanusiaan. Allah yang sediakan itu. Sebab tidak ada kuasa yang bisa membuat itu selain Allah itu sendiri. Hanya Allah yang bisa menyatukan ilahi dengan kemanusiaan yang sudah jatuh ini. Hanya Dia. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya Lukas tulis dalam Lukas 1 ayat 34 dan 35. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ya, bagaimana saya punya anak, saya belum menikah? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Siapa dia? Bapa. Petrus katakan kepada Yesus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang Maha Tinggi. Jadi kuasa Allah Bapa akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi kuasa Allah Bapa yang menaungi Maria ini adalah cara Allah Bapa
memberikan tubuh kepada Yesus, menutup keilahian Yesus dengan kemanusiaan. Inilah dasarnya mengapa Yesus meski lahir sama seperti kita, yaitu dalam alamiah tubuh berdosa, tapi dia tidak butuh juru selamat. Karena Yesus itulah juru selamat kita. Lukas tuliskan dalam Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Yesus disebut juru selamat bukan nanti dia umur 33 tahun. Pada waktu dia lahir di palungan, dia sudah disebut apa? Juru selamat. Sebab tidak ada yang seperti dia. Keilahian keilahian dibungkus oleh kemanusiaan. Itu pertama kali dalam sejarah alam semesta. Itu sebabnya dia adalah juru selamat itu. Dia tidak perlu juru selamat. Kalau dia adalah hasil persetubuhan antara pria dan wanita, dia butuh juru selamat. Karena yang dilahirkan bukan perpaduan antara yang ilahi dengan manusia. Tapi karena yang mau dipadukan adalah ilahi dengan manusia, sebab dialah satu-satunya jalan kepada Bapa, dialah tangga itu, maka itu adalah pekerjaan Allah Bapa dalam Maria. Melalui dia, kalau kita baca beberapa kutipan dalam renungan pagi sebelumnya, kalau masih ingat, nanti bisa kita lihat lagi, kalau ada pelajaran yang muncul kita akan bacakan lagi. Tapi Roh Nubuat katakan begini, oleh lengan manusianya dia merangkul kita, dan oleh lengan ilahinya dia menjangkau tata Allah. Itulah pentingnya Yesus lahir demikian. Jadi yang beda apanya? Yang sama dulu. Yang sama adalah kelahirannya. Yesus lahir sama dengan kita. Lahir sebagai manusia. Yang beda adalah cara dia dikandung. Kalau kita hasil persetubuhan pria dan wanita, tapi Yesus pekerjaan Allah Bapa dalam Maria. Itu bedanya. Kalau kelahirannya sama, dia tetap memiliki tubuh yang sama seperti kita, yang telah melemah 4.000 tahun. Paulus tuliskan dalam Roma 8 ayat 3 dan 4. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan apa? Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Jadi Yesus lahir dengan kondisi daging yang sama dengan kita, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Itu pentingnya Yesus memiliki tubuh itu, karena nanti dosa dihukumkan pada tubuh yang itu. Tubuh yang dikuasai dosa karena dosa. Dalam tubuh itulah Allah hukumkan dosa itu. Kalau tubuh Yesus berbeda dengan kita yang berdosa ini, setan bilang, wah kamu gak adil. Yang berdosa orang-orang itu kok kamu korbankan tubuh yang lain. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Penting bagi Yesus memiliki tubuh yang sama seperti kita, agar dalam tubuh Yesus dosa dihukumkan. Sebab tubuh kita dikuasai dosa karena dosa. Roh Nubuat berkata dalam The Spirit of Prophecy, volume 2, halaman 133, paragraf pertama. Manusia telah memisahkan dirinya dari Allah karena dosa. Nah ini lagi, Minyak White ulangi lagi. Ya. Tadi pendeta tadi tidak percaya, dosa memisahkan kita dari Allah. Kristus membawa keilahiannya ke bumi, diselubungi kemanusiaan untuk selamatkan manusia dari kondisinya yang terhilang. Sifat manusia itu keji dan karakter manusia harus diubah sebelum dapat selaras dengan yang murni dan suci dalam kerajaan Allah yang kekal. Perubahan ini adalah kelahiran baru. Inilah pentingnya Yesus lahir dalam alamiah manusia. Sebab Yesus mau selamatkan manusia yang hilang. Sebagai manusia, Yesus hidupkan kehidupan yang menurut akan hukum Allah. Dan hidupnya yang menurut itu diberikan kepada kita agar penurutan yang sama jadi bagian kita.
Apakah alamiah tubuh Yesus mempunyai tendensi kepada dosa? Kalau begitu. Punya? Punya. Karena, ya, terima kasih Bang. Karena sama, punya dia. Kenapa? Karena banyak orang yang mengira kita percaya Yesus lahir berdosa, born sinner. Jadi banyak yang tuduhkan, terutama kepada saya, bahwa katanya saya, Saudara Wilmore itu, percaya bahwa Yesus lahir sebagai orang berdosa. Oh tidak, mereka kembali salah paham dengan kata sin dengan sinner. Yesus bukan lahir sinner, tapi Yesus lahir dengan tubuh yang telah dikuasai oleh sin. Ya. Saat Yesus lahir, dia lahir dalam alamiah tubuh manusia yang telah jatuh dalam dosa, tubuh yang punya tendensi berbuat dosa, tapi Yesus hidup dalam penurutan akan hukum Allah, sebab Allah selalu menyertai dan tinggal dalam Yesus. Di sini masalahnya. Bagi mereka, dosa dan alamiah kecenderungan berbuat dosa adalah beda. Ya, saya ulangi lagi supaya nempel di pikiran kita. Bagi banyak orang OTG di luar sana, dosa, yaitu yang dianggap pelanggaran itu atau perbuatan, berbeda dengan alamiah kecenderungan berbuat dosa. Bagi mereka itu beda. Tapi kita sudah belajar dari Alkitab dan Roh Nubuat, itu sama. Sebab kecenderungan hati itu bukan karena berbuat, kecenderungan hati tadi karena alamiah kita yang mempunyai kecenderungan berbuat dosa. Sebab keinginan daging kita tidak takluk kepada hukum. Oleh karena Yesus memiliki tubuh atau alamiah yang mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa, Roh Nubuat katakan dalam Ministry of Healing, halaman 422 paragraf 2. Dia dalam segala hal dijadikan sama dengan saudara-saudaranya. Dia menjadi manusia sama seperti kita. Dia lapar, haus, dan letih. Dia ditopang oleh makanan dan disegarkan oleh tidur. Ini bukti. Kemudian, Lift Him Up, halaman 345 paragraf 2. Dia dilahirkan tanpa noda dosa. Nah, perhatikan baik-baik ini. Meskipun Yesus lahir dengan tubuh alamiah manusia yang dikuasai dosa ini, tapi dia lahir tanpa dosa. Artinya belum ada perbuatan dosa. Namun datang ke dunia sama seperti keluarga manusia, sama seperti kita lahirnya. Dia tidak hanya memiliki kemiripan tubuh, tetapi dia mengambil alamiah manusia. Bukan mirip, dia ambil sama dengan kita. Ikut serta dalam kehidupan umat manusia. Di sini kita perlu pahami bahwa Yesus lahir dengan tubuh alamiah yang sama dengan kita, tapi dia lahir tanpa noda dosa. Sebab Yesus dikandung oleh ibunya, oleh kuasa Allah yang maha tinggi. Jadi cara lahir Yesus tidak beda dengan kita, tapi cara dia dikandung berbeda. Yesus dikandung oleh Roh Kudus, yaitu kuasa Allah Bapa, tapi kita dikandung dalam dosa. Mengapa demikian? Sebab Yesuslah penghubung, pemersatu manusia dengan yang ilahi. Nah, karena alamiahnya sama dengan kita, itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam General Conference Bulletin tanggal 1 Desember tahun 1895, paragraf 23. Ingatlah bahwa Kristus mempertaruhkan segalanya, dicobai sama dengan kita. Dia bahkan mempertaruhkan keberadaan abadinya sendiri pada isu konflik tersebut. Surga sendiri terancam demi penebusan kita. Ini bukti bahwa Yesus bisa jatuh dalam dosa. Sebab dia memiliki tubuh yang telah dikuasai dosa. Dan kalau dia jatuh, sorga terancam. Karena dialah seluruh sorga. Keberadaan dirinya juga terancam. Dia akan mati. Itu sebabnya kalau kita ingat pekabaran renungan pagi sebelumnya bahwa dalam mengaruniakan anaknya ini mereka diskusi berapa kali? 3 kali. Allah Bapa tidak mudah menyerahkan anaknya itu. Berat dia mau serahkan. Karena dia tahu anaknya yang ilahi harus turun menjadi manusia. Mengenakan manusia atau alamiah manusia yang telah dikuasai dosa. Yang mempunyai kecenderungan itu.
Kalau kecenderungan itu tidak perlu ditakuti, kenapa harus diskusi? Tetapi kecenderungan itu adalah dosa. Sebab kecenderungan itu atau keinginan daging tidak takluk pada hukum. Berikutnya, Selected Messages buku pertama, halaman 256, paragraf 1. Seandainya kepala Kristus disentuh, harapan umat manusia akan musnah. Murka ilahi akan menimpa Kristus sama seperti murka yang menimpa Adam. Kristus dan jemaat tidak akan mempunyai pengharapan. Ini bukti dia sama. Ini semua bisa terjadi sebab Yesus lahir dengan tubuh yang secara alamiah mempunyai kecenderungan bawaan kepada dosa. Tapi Yesus menang. Bagaimana caranya? Yohanes 8 ayat 29. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ini rahasia kemenangan Yesus. Dia senantiasa bersama Bapanya, Bapa dalam dia dan dia dalam Bapa. Segala sesuatu yang Yesus katakan dan perbuat adalah kehendak Bapanya, perintah Bapanya. Inilah patron, inilah pola yang Yesus doakan dan mau berikan kepada kita oleh mencurahkan rohnya kepada kita. Agar kemenangan yang sama jadi bagian kita. Meskipun tubuh kita apa? Alamiahnya dikuasai dosa. Ya. Dikuasai dosa, mempunyai kecenderungan bawaan untuk berbuat dosa. Sebab dengan menerima rohnya Kristus, kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi atau alamiah ilahi. The Review and Herald, tanggal 20 September tahun 1881, paragraf 4 berkata, Roh Kristus yang mengalir ke dalam hati semua orang yang memang bersatu dengan dia, membuat mereka mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mereka menjadi murni sama seperti dia murni. Bisa lihat patronnya? Yesus keilahiannya dibungkus dengan kemanusiaan. Yang mana adalah Bapa tinggal dalam dia dan dia dalam Bapa. Sehingga dia menang di dunia ini. Nah, untuk kita dapat bisa mengalami yang sama, kita harus menerima rohnya siapa? Rohnya Yesus. Dengan kita menerima rohnya Yesus, itu layaknya keilahian dibungkus dengan kemanusiaan. Itulah yang membuat kita murni dan menang seperti Yesus murni dan menang. Ini pentingnya kita memahami dosa itu apa. Supaya pengalaman kita berbeda. Pengalaman kita itu sama seperti pengalaman Yesus. Bukan dengan teori-teori yang di luar sana. Bahkan mereka kaum OTG sekalipun. Menerima roh Kristus, maka Kristus terbentuk dalam hidup kita. Dan itulah wujud kita ambil bagian dalam alamiah ilahi. Inilah kehidupan Yesus. Meskipun alamiah tubuhnya mempunyai kecenderungan bawaan kepada dosa, tapi karena yang ilahi tinggal dalam dia, maka Yesus menjadi murni dan menang. Demikian juga kita. Meski tubuh kita mempunyai kecenderungan bawaan kepada dosa, tapi bila mana Yesus tinggal dalam kita, maka kita turut ambil bagian dalam alamiah ilahi. Kita pun jadi murni dan menang. Inilah pentingnya kita memahami apa itu dosa. Dosa itu bukan sekedar perbuatan. Dosa itu alamiah kita. Dengan memahami ini, kita akan hargai yang Yesus berikan kepada kita sebagai patron tadi. Dosa itu adalah pelanggaran hukum, sebab tidak ada iman dalam hidup kita. Itu sebabnya kita melanggar atau anggap hukum itu tidak ada. Dan bila mana tidak ada iman, maka tidak ada Yesus. Sebab Yesus tinggal dalam hati kita oleh iman. Serta bila tidak ada Yesus, maka keinginan daging yang berkuasa, yaitu keinginan yang tidak takluk kepada hukum. Maka sama dengan dosa. Kita akan terus menerus jatuh dalam dosa. Ayat terakhir. Roma 8 ayat 6 dan 7. Karena keinginan daging adalah maut. Ya. Keinginan daging tadi itulah kecenderungan yang berbuat dosa itu. Itu maut. Tetapi keinginan roh adalah hidup. Itu pentingnya kita menerima rohnya Yesus. Dan damai sejahtera. Sebab damai sejahtera berasal dari siapa?
dari Yesus. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Kenapa? Karena tidak takluk kepada hukum. Hukum itu apa? Karakternya Allah. Karakternya Allah itu perbuatan atau alaminya. Alamiahnya. Tidak dengan sendirinya kita berseteru dengan Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi saudaraku dalam Tuhan, kalau kita berpatokan bahwa hanya pelanggaran akan hukum Allah itu dosa, hal ini bisa terjadi kepada mereka. Sebab mereka tidak pahami bahwa keinginan daging itu adalah maut. Mereka bedakan keinginan daging dengan berbuat dosa. Kecenderungan dengan berbuat dosa, mereka bedakan. Padahal baru kecenderungan atau keinginan sudah maut. Keinginan daging itulah pelanggaran akan hukum Allah. Keinginan roh adalah penurutan akan hukum Allah. Dan roh itu adalah rohnya Yesus. Itu sebabnya ayat 9, kalau kita baca Roma 8 ayat 9 dikatakan apa? Siapa yang tidak memiliki roh Kristus bukan milik Kristus. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Ada baiknya kita tutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu dan roh nubuat tentang apa itu dosa. Benar, satu-satunya definisi dosa dalam Alkitab adalah pelanggaran akan hukum Allah. Tetapi kami perlu mengerti dengan benar apa itu dosa, apa itu hukum Allah, dan apa itu pelanggaran. Sehingga kami dapat melihat kebenaran lainnya yang roh nubuat dan Alkitab nyatakan untuk menjadi pembaharuan bagi hidup kami. Sebab itulah yang Yesus hendak berikan kepada kami, agar kami menang. Dengan demikian kami boleh selamat pada akhirnya. Dan Tuhan tolong kami agar kebenaran ini menjadi bagian hidup kami, dan kami bagikan kepada mereka yang masih menyimpang. Kasihani mereka, buka hati mereka agar mereka dapat menerima kebenaran sejati dan mengalami pembaharuan. Terima kasih ya Bapa atas kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas hari Sabat ini. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.